kereta kayak begini. Terminal 3 nggak ada nih. Ada Bank Islam bro di Malaysia bro. You don't wanna say something like welcome to Kuala Lumpur? Welcome to Kuala Lumpur. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boro Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, macam biasa saya mendapat video yang akan kita reaction bersama mengenai kedatangan YouTuber dari Indonesia ke Malaysia ini. Tapi mereka tidak lama pemirsa, hanya beberapa jam saja. Agaknya apa ya culture shock yang dialami YouTuber Indonesia ini pertama kali menginjakkan kaki ke Malaysia ini? Penasaran saya. Pemirsa pasti penasaran juga kan? Kalau macam tuh kita tengok saja videonya berikut ini. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya pemirsa. Jangan lupa like dan juga komen. Mereka berasal dari mana mereka? Jakarta kah? Oke, Jakarta. Kenapa lu nggak mau di vlog lo? Hah? Kenapa lu nggak mau di vlog? Enggak, lagi jelek mandi. Lagi jelek? Pagi-pagi buta ini. Oh, so sweet. Istri gue nih, calon istri gue. Oh, Calon istri lo ya? Istri gue. Gila. Thank you. Sorry banget lo kalau lo ngeliat gue kayak nggak excited gitu, Lo ngeliat gue kayak nggak excited gitu di perjalanan ini cuy, karena emang belum tidur cuy. Gue cuma takut si Emil kabur aja, stres dia. Jadi gue temenin lah ke Malaysia. wow. Masih pertama kali gue seumur hidup. Nih aku gini. Ini emang Mil, Nih aku ini nih. kita cuma beli dua aqua Oh ini. sama orange water. Billnya 98.000 dan gue kangen banget back to airport life bro. Cuy, gue udah berapa tahun cuy nggak sih, kemarin terakhir ke Bali, tapi ini pertama kalinya balik lagi ke international flight cuy. Anyway, welcome back to another vlog. Balik lagi this after 24. Jadi gue lagi nemenin. Lo mau nikah Mil? Mau nikah gue. Hah? Mau nikah gue. Serius lo? 2 bulan lagi. 2 bulan lagi? 2 bulan lagi. Lo ya? Pusing, stres. Stres lo? One day trip dulu. Apa namanya? Party apa? Bachelor party mau lo di Malaysia? Iyalah. Gas. Lagi nemenin Emil sekarang ke Malaysia karena gini, dia mau nikah dan gue tahu banget perasaan sebuah orang pria mau nikah, gimana stresnya. Lo lagi stresnya kenapa? Lo mikir apa ya? Mikir apa ya stresnya lo? Bisa gue jawab. Apa ya? Enggak, kenapa ya? Stres, belum siap sebenarnya gue jadi bapak. Belum siap lo ya? Belum siap. Belum siap Cuma ya? sebenarnya. Cuma ya udah. Pasti mikir kayak apa namanya? Ya udah, perjalanan nakal pria lo sampai sini, kecuali lo nakal lagi ntar. Udah kelar lah anjing. Lo udah nggak mau bandel lagi kalau udah nikah? Udah kelar. Hah? Udah kelar Tobat. Udah kelar. Udah kelar anjing. So jadi iya, jadi ceritanya ini trip dadakan banget. Beberapa hari ini tuh gue ketemu sama Emil karena dia selalu ngebahas tentang pernikahan dia cuy. Gue tau banget sih perasaan stres pengen nikah sebagai seorang cowok yang jarang banget sebenarnya diceritain ke orang-orang. Tapi gue bukan mau ngomongin itu. Jadi ceritanya petualangan gue ini karena tiba-tiba Emil tuh udah meeting di Malaysia dan gue belum pernah ke Malaysia, dan Emil bilang, lo mau ikut nggak? Kayak ya udah ikut, beli tiket tadi malam. Wow, tuh. Sekarang gue udah mau di perjalanan mau ke Malaysia. Ini salah satu negara yang deket banget tapi gue belum pernah, dan gue penasaran banget sebenarnya sama negara ini cuy. Di pesawat gue bakalan tidur terus, tapi padahal gue ini kayak pertama kalinya nyobain salah satu pesawat baru gitu, namanya Transnusa. Wow. Ini pertama kalinya gue naik pesawat ini pesawat baru kayaknya cuy. Malaysia ke Medan ada nggak ya? Lo bisa beli kopi kapal api 15.000. Teh pucuk 15.000, nggak terlalu mahal, not bad dibanding tempat tadi. Lo bayar apa? Aqua 20.000 ya? 2 gocap anjing. Aku udah gocap. Ya, Tapi pesawat ini minuman sih so far vitamin C itu lumayan beda ya mahal. dari semua layoutnya gitu, kayak
nggak kayak apa ya, nggak kayak pesawat. Iya, ini agak beda dan ini lucunya lagi cuy. Dia narik nutup ininya bukan dari atas ke bawah tapi dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Oh, biasanya dari atas ke bawah ya kan? Wah, ini penerbangan dari Medan ke Malaysia atau Malaysia ke Medan ada nggak ya? Transnusa. Nanti saya tengok deh. Kepada Anda bahwa kita bandara 20 menit lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Harapan gue lumayan hancur semua cuy karena gue nggak bisa tidur cuy. Emil udah lumayan tidur, gue nggak tidur sama sekali. Berarti trip ini gue nggak tidur. Lo tidur ya? Gue nggak tidur Mil tadi Mil. Gue tuh nggak tidur. Dikit nggak ada tidur. Perasaannya masih dak-dikduk tuh kalau ada anak kecil nangis di pesawat. Dari gue bilang pertama kali gue ke Malaysia dan so far gue lihat dari kaca jendela kayak belum ada keajaiban gitu, nggak ada feeling keluar negerinya cuy. Ya Mbak, makasih Mbak. Iya, so far dari kaca jendela, dari jendela ini belum kayak gue keluar negeri nih Mil, kayaknya Mil gue lihat. Hah? Lo tau gak, artis kalau ke Singapura gue pas turun di Changi itu udah ngeliat, wah modern nih kayaknya nih. Emang. Ini masih kayak gue liat di Kalimantan gue nih. Ini kayak gue di Kalimantan nih Mil. Wow. Kalibata. Ini kayak di Kalibata ini masih. Dan airportnya gue lihat agak-agak culun Mil ya. Wow. Airportnya culun nih Mil. Emang. Sampai nih kita di Malaysia nih. Oh, welcome to Malaysia bro. Kayak luar negeri nih Mil. Lo lihat tuh garisnya, gue udah kayak lihat luar negeri nih. Nih garisnya beda nih sama Indonesia nih. Garisnya udah lumayan kayak luar negeri nih garis-garisnya. Apone. Iya. Indonesia nggak ada nih. Aja juga sih tapi. Nah, dan blendingannya Kalimantan banget nih Bray, Malaysia Bray. Hah? Gue dikasih hutan nih Bray, baru datang Bray. Welcome to Malaysia anjing. Jangan gitu dong. Kita harus mencintai flora ya kan. Cuy. Ini baru nih airportnya dobrak banget men. Kayaknya di Ini baru keren KLIA banget cuy. Suka banget 1 sama ya. desain ini tahun berapa mas airportnya? Can you speak in Malay? Tahun berapa ini mas airportnya? What? Udah lama ya? Ini ada kereta kayak begini. Terminal 3 nggak ada nih. Ada Bank Islam bro di Malaysia bro. Hah? Ada Bank Islam ya? Mungkin lo semua di vlog ngapain bang? Lo ngomong muji-muji Malaysia tadi di itunya apa namanya? Desainnya emang keren banget. Gue awal kan gue bilang ini pas gue turun tuh gue nggak ada feeling kekerenan atau luar negeri atau apa yang Emil suka bilang. Tapi pas gue udah nyampe sini, gue kena udaranya dan desain tadi di sesimpel sebuah desain tuh kayak ngerubah perspektif gue. Iya, gue kata ini negara maju. Oke, kita lanjut terus. Apalagi nih culture shock yang dia akan alami. Ya kan? Saya bisa duduk sini pak? Mau lihat-lihat? Tapi KLIA 1 itu ya pemirsa, tahun Gimana cara dia 2003 pakai saya tol? sampai Malaysia, saya terbangnya sampai di situ pertama kali. Mau pakai ini? Ada sensor di sini, it's like a sensor ya? There's an infrared. Ah, so you put your money here, credits, or you put credit cards here, or what? Card, ya? Inggrisnya Pak. Oh, oke, ya. Sebenarnya kurang lebih sama sih, dia masukin kartu di sini. Jadi tapi kita nggak perlu ngetap lagi, jadi juga nggak lewat, ada sensornya. Di Malaysia boleh pakai Ayo. IC untuk bayar Kita makan tol, nih, ya kan? kita ke tengah kota dulu yang penting ya. Kita ke pavilion aja deh. Pavilion nih tengah kota bukan? Buset, mall paling mewahnya di sini. Oke. This is Kuala Lumpur. That one is Kuala Lumpur. Yeah. Oh, oke. Dari tadi gue ngeliat jalanannya tuh, tolnya tuh nggak terlalu jauh beda sama Jakarta sih sebenarnya. Pemandangannya juga nggak terlalu beda sama Jakarta. Nggak tahu kotanya lebih bagus apa nggak daripada Jakarta. Gue excited banget, serius gue excited banget sama Malaysia karena kita selalu kayak ceng-cengan tentang Malaysia, Indonesia tuh kayak ngomongin kultur apa segala macam, rebutan kultur apa segala macam, dan gue pengen penasaran banget Malaysia tuh kayak gimana. Lebih bagus nggak sih kotanya daripada Jakarta sebenarnya? Depan ada Indonesia Embassy. Oh, Indonesia Embassy di sini. Ya cuy. Oh, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur ya.
You don't want to say something like welcome to Kuala Lumpur? Welcome to Kuala Lumpur. What's your name? Elvin. Erwin. Kita mau kemana? Ke mall. Iya. Masa kita makan di mall, Mil? Udah. Kurang street food jiwa lo. Nanti lihat dulu. Makan di mall kita. Nanti lo lihat dulu. Ya udah. Ngejar masa Erwin, kan. thank you very much. Erwin seru juga cuy, gue ngobrol sama Erwin. Gue bingung dia namanya Erwin ya, tapi dia nggak bisa ngomong R cuy. Pecah banget sih Malaysia bro. Look at this. Holy cow. Mil bagus anjing. Nggak mau foto gue, lo jangan nyuruh gue kayak foto kayak gitu. Nggak mau foto gue Mil, tapi ini bagus banget anjing. Sedih sih gue. Gue nyampe sini sedih sih. Ya. Di mana? Oh, oke. Ini belum lagi waktu malam ya kan. Malam lagi meriah. Kuala Lumpur sebagus itu sih, ini ada peradaban Mil, kayak gini Mil, hidup Mil. Peradaban manusia. Iya. Ini baru kayak ada yang jalan lalu lalang bisa jalan kaki, dan gue surprise ya, gue lumayan surprise. Ini panasnya gila sih, ini kayak Jakarta panasnya. Cuma yang gokilnya orang pada bilang kalau di Jakarta bagus, pasti orang nggak ada yang mau jalan karena panas. Tapi di sini enggak cuy. Orang pada jalan walaupun gue udah agak nggak nyaman ya karena panas banget dan gue pakai baju hitam juga. Tapi Kuala Lumpur gue kaget sih. Gue nggak ngira Malaysia kayak gini. Gimana Mil? Aduh. Ini panasnya gila banget sih. Gue tidur kepengen aja bosan. Hah? Kelengan lo ya? Emil udah kelengan cuy. Dan kita sebenarnya Emil abis ini sebenarnya kita ada meeting dan sekarang cuma tinggal lagi nunggu aja. Gue sedikit jalan-jalan doang tuh tadi di Kuala Lumpur. Dan gue sebenarnya tadi makan cuma nggak gue vlogin, cuma sejak gue lihat Kuala Lumpur ini gue sedih banget sih sebagai orang warga negara Indonesia sebenarnya. Gue sedih banget sekarang. Agaknya apa yang membuat Mas Bro ini sedih? Coba. Apakah Malaysia lebih maju dari Indonesia? Apakah Kuala Lumpur lebih cantik Baru aja dari selesai Jakarta? meeting dan Tanya gua padanya. bener-bener nggak tahu ini di mana. Gue nggak tahu ini di mana. Ini bukan di tengah kota kayaknya, bukan di tengah kota banget. Tadi tuh tempat tengah kota kayak CBD-nya tadi kayaknya. Tapi ini kayak daerah tuh apa? Gue nggak tahu. Ini kayak Mangga 2 kayaknya. Mangga 2. Hah? Kita ke coffee shop apa? Coffee shop dulu kita ya. Hah? Nyantai dulu, capek belum Nyantai ya? tidur. Dan ini ada coffee shop Maujan. Mangga 2. Kita kayak istirahat dulu, capek banget cuy. Kompleks Mangga 2. Jakarta itu pemirsa ya. Ja. Biasanya begitu kan, panas tiba-tiba nanti hujan. Ya, lumayan ngabisin waktu di coffee shop ini cuy. Gue kayak udah sejam sama Emil di coffee shop ini dan nggak berasa banget. Gara-gara tadi kejebak hujan di sini. Kejebak hujan di sini dan stuck di coffee shop ini. Dan kita nggak tahu sebenarnya mau kemana. Jadinya ngobrol-ngobrol sama Emil. Dan kita mau kemana Mil? Makan dulu. Hah? Makan. Cari makan gitu ya? Makan sebelum pulang. Serius lo? One day trip, no sleep, let's eat. Sebenarnya gue pengen banget kayak explore Malaysia. Cuma karena waktunya sangat terbatas dan tadinya gue pengen nyari kayak kuliner gitu di Malaysia. Ya, waktunya terbatas banget. Dan dekat area sini ada food court kecil gini. Dekat area tempat kopi gue nggak tahu ini daerah mana, tapi ada kayak warung-warung kecil gini dan gue mau lihat makanannya dulu cuy. Wow. Hah? Betul le. Ini apa? Ini Ayam cukup masak bawang. Ini Apa? punya special. Ayam masak bawang. rasanya apa tuh? Asam. Iyalah, 3 rasa. Apa? Manis dengan masam. Manis asam. Oke, paha. Tuh. Paha. Oh, oke. Cukup, Paham udah lah. ini aja. Datang sini aja mesti Bayar di mana? makan kedai mama. Oh, makan dulu. Bayar nanti. Oke.
Nggak tahu, gue belum bayar. Berapa? Emang makan dulu. Itu kan yang gambar itu kan. Ngerai banget Le. Cuma 4,5 ringgit aja, cuma berapa? Murah ya? 12.000. Nggak mungkin 4 ringgit 50 sen. Ringgit. Men, Banyak ini yang paling gua macam kangenin banget cuy. Nasi biryani pakai kuah kari. Itu bukan kuah kari, Mas Bro. Bukan. Di luar ekspektasi gua. Nggak cocok di lidahnya. Di bawah ekspektasi gua. Impian gua. Makin dulu turun. Gue udah lumayan lama di Singapura. Dulu gue sempet tinggal pulang di Singapura lumayan lama. Dan itu makanan setiap hari gue, nasi biryani, kari dan kari kambing dan kari. Cuma ini gue nggak tahu. Yang biasa gue makan tuh kayak nasi biryani dari Pakistan. Gue nggak tahu ini jurusan mana nasi biryaninya. Jurusan kayak mau kuliah aja. Manis banget lah. Manis. Enak. Nasi biryani mama ya kan. Biryani nih. Lo Ya kan, cobain pemirsa? nasi biryani kan? Gue suka biryani ya. Coba kita cobain rasa KL. Nasi biryani ini kan dia Jakarta. macam-macam rasanya. Enak bro. Enak, suka. Suka gue kayak gini. Hmm. Gue kan nggak makan pedas. Menurut gue terlalu manis ya. Yang sering gue makan sama yang tadi kita makan di mall. Hah? Manis ya? Gue baru sekali Sesuai dengan selera masing-masing. Middle East gini manis bro. Bawa ke sana kasir. Berapa jadi? 26. Ya ternyata makan di situ nggak terlalu mahal cuy. Nasi sebanyak tadi itu kayak 13 ringgit kali 3.300, berarti kayak 30 ribuan something, dan segede. Sebenarnya murah juga makan di sini men. Enak juga sih tinggal di Malaysia ya. Makanan nggak kayak harga di Singapura atau nggak kayak harga di, berarti makanannya nggak begitu mahal tapi dapat agak luar negeri dikit. Seru juga Malaysia cuy. Oh sekarang balik. Balik kita. Oh orang Indonesia. Orang Indonesia. Oh, Pernah ke tak- Indonesia? Benar. Kemana? Saya pernah pergi Bandung, Bali, Jakarta. Jakarta. Jujur. Betul. Dekat, Jakarta sama Kuala Lumpur bagus mana? saya Jujur, jujur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur lah. Jakarta Lebih bagus Kuala Lumpur. Sebenarnya yang saya Penilaian rasain, masing-masing lu ya. ngerasain nggak, Mil? Apa itu? Ini Kuala Lumpur ini, kota ini tuh sebenarnya kalau dibandingin sama Jakarta, penduduknya banyakan mana, Mil? Jakarta. Jakarta kan? Jauh. Tapi lo ngerasa nggak kayak manusianya lebih banyak di sini kalau kita rasain? Karena Di sini kita lebih beraktivitas sih. iya, karena kita lebih banyak ketemu orang gitu, Mil. Di jalanan, kita jalan kaki, ngerti nggak sih lo? Kalau di Jakarta kan kita ketemu mobil, kita nggak ngerasa kayak ada orang di Jakarta Ada ya. orang. Di mobil semua, di kendaraan. Lo sadar nggak kita di Jakarta kayak sepi? Bener. Di sini ada ya orang. Di sini tuh kita kayak keluar jalan ketemu orang, ketemu bahkan tempat area kayak tadi kan itu area, kalau di Jakarta kayak ruko-ruko doang ya. Iya. Kayak di Orang Galaxy semua. gitu, tapi ada orang, kita ada tatap muka sama orang setiap hari. Itu yang nggak bisa saya rasain di Jakarta. Ya. Ini Kalau ntar perjalanan ada mau waktu, pulang gue mereka. penasaran sih, bener-bener cobain kayak beberapa hari di Malaysia dan gue mau tahu gimana, terus connect sama orang-orang di Malaysia, kita nongkrong di mana. Itu gue penasaran banget sama kultur di Malaysia karena ini ada something yang lumayan menarik Malaysia. Singapura lumayan boring, tapi ini Malaysia kayak seru sih. Kita cuma bentar banget nih Mil, Malaysia Mil, nggak nyampe berapa jam doang kita nih di Malaysia. 12 jam. Wah, Kita cuma 12 jam di 12 Malaysia. jam. Dan saatnya balik lagi ke Jakarta dan Hebat. perjalanan lagi ke airport. Sedih banget harus ninggalin Malaysia. hmm. Gue nggak tahu Datang di lagi, antara Mas lo Bro. mungkin banyak yang marah sama gue karena gue banyak sorry. Karena dari tadi gue banyak banget memuji-muji Malaysia dan bercerita kayak suka sama Malaysia. Cuma it is what it is. Itu fact. Bener nggak fact, Kamil? Bener, setuju gue. Gimana menurut lo? Setuju, gue kan sering sini ngerasain gue.
Pengen Nangis. sih gue tinggal sini. Pengen lo ya? Kalau ada opportunity gue pengen. Ganti keluarga negaraan lo pengen? Wah kalau itu bahaya dijawab. Dibilang asin apa? Sumpah, saya terharu. Makasih Mas Bro. Orang-orang yang seperti ini yang kita perlukan, ya kan? Mereka langsung datang ke Malaysia, membuktikan sendiri. Nggak tahu kenapa saya nangis coba. 7 77 ringgit. berapa mil kalau rupiah? 210.000. Dekat-dekat 2,5. 10.000. 300.000. Sama lah, sama. Bapak siapa nama? Temi, sampai ketemu lagi. Thank you. Kesel-keselnya sama negara dan kota ini. Rumah selalu terasa ya. Sumpah ya pemirsa, entah kenapa tiba-tiba air mata saya itu nak menitik. Sebab saya terharu dengan kata-kata Mas Bro nih ya. Apa yang dijangkanya, apa yang disangkanya selama ini tentang Malaysia itu ternyata tak betul. Setelah beliau datang sendiri ke Malaysia. Jadi menurut saya begitu juga lah apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tak pernah menjejaki kakinya ke Malaysia ini. Mereka selalu berpikiran negatif tentang Malaysia. Padahal ya Malaysia dan Indonesia itu adalah negara yang serumpun, bersaudara, adik-beradik ya. Kalau orang selalu mengatakan Indonesia itu adalah abang, ya kita akui sebab Indonesia lebih dulu merdeka, ya kan. Jadi kita tak masalah pun kalau Indonesia nak disebut adalah sebagai abang daripada Malaysia. Tapi ya inilah kenyataannya bahwa sebenarnya Indonesia dan Malaysia adalah negara yang harmonis. Tengok tadi dalam satu mobil atau kereta mereka boleh bersembang, berbicara. Ya orang Indonesia bisa bicara bahasa Indonesia dengan luasa ya, dan orang Malaysia sendiri memahami bahasa itu. Saya tuh tertarik ketika beliau mengatakan beliau sedih sampai ke Malaysia ini, ke Kuala Lumpur ini sebagai warga negara Indonesia. Apakah dirasa beliau ya Mas Bro ini Jakarta atau Indonesia itu masih kurang daripada Malaysia ya. Tadi awal-awalnya sebelum sampai ya, sebelum turun atau memasuki airport itu beliau mengatakan dia merasa seperti di Kalimantan begitu. Begitu melihat airport saja beliau terasa wow, padahal itu airport sudah lama loh ya. Jadi waktu saya sampai ke sini 2003 tuh ya datangnya ke situ. Dan untuk Mas Bro-nya ya, kalau datang ke Malaysia itu nggak cukup hanya 12 jam, tapi saya salut kepada mereka ya. 12 jam loh dari Jakarta ke Malaysia, lepas tuh balik lagi ke Jakarta. Wah, nggak tidur, nggak istirahat. Hebat loh mereka ya, pekerja keras nih kelihatannya. Jadi untuk datang ke Malaysia ini Mas Bro, lain kali ambillah minimal ya seminggu baru terasa itu bagaimana suasana Malaysia sebenar-benarnya. 12 jam saja sudah tahu tuh gimana menariknya Malaysia kan, apalagi seminggu ya. Makanya tak kenal maka tak sayang, itu selalu pepatah yang kita katakan kepada orang-orang yang tak tahu tentang Malaysia yang sebenarnya. Kalau Malaysia tidak indah, kalau Malaysia tak menarik, takkan mungkin ramai orang Indonesia betah tinggal di sini, ya kan? Untuk Mas Bro, lain kali kalau datang jangan cepat-cepat mau pulang ya, karena banyak lagi tempat-tempat yang harus dikunjungi seperti KLCC ya, dan juga banyaklah ya. Kata orang kalau datang ke Malaysia, kalau tidak menginjakkan kaki ke KLCC atau tower Menara Kembar itu tidak sah ke Malaysia. Jadi Mas Bro belum sah nih ke Malaysia. Lain kali datang lagi ya Mas Bro. Terima kasih untuk ucapan yang positif, untuk membuka minda-minda orang yang selalu berpikiran negatif tentang Malaysia. Terima kasih sekali ya. Apapun yang dia katakan itu adalah pengalaman dia ya. Apa yang dia rasakan, kita tidak boleh marah ya. Kalaupun itu ada yang dikatakannya negatif tentang negara ini, negara itu,
kita harus ambil yang positifnya ya. Itu penilaian dia. Kita tidak boleh memaksakan orang untuk menyukai. Wah, ini begitu-begitu, nggak bisa ya kan. Itu penilaian masing-masing. Seperti makanan juga ya, itu lidah dia. Dia mungkin rasa nggak suka dengan yang manis-manis, tapi saat temannya makan itu cocok begitu. Jadi lidah itu kan nggak sama, betul tidak? Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Sedikit dan banyaknya dalam penyampaian dan juga komentar saya mengenai video ini ada kesilapan, saya mohon maaf. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung perasaan mana-mana pihak. Ini just sharing saja tentang pengalaman mereka yang datang pertama kali ke Malaysia ini. Kita harus ambil yang jernihnya, yang keruhnya kita buang. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boronaga, terima kasih, bye-bye. Audio Jungle.